welcome back to my channel. Assalamualaikum Mams. Kali ini aku ditemani oleh anakku Melvin Kyavarendra Hardian. Dia anak pertama aku nih. Belum bobo malam-malam. Oke, video kali ini Mams aku mau membahas perbedaan antara susu pasteurisasi dan susu UHT. Nah, lagi-lagi berdasarkan pengalaman aku, kebetulan di kantor itu lagi banyak banget temen yang lagi hamil. Dan saat aku tanya, minum susu apa? Gitu. Mereka bilang banyak yang nggak minum susu, karena kenapa? Mereka mual, karena mencium baunya aja itu rasanya kayak bau besi lah gitu ya. Dan aku pun juga merasakannya pada saat itu. Nah, pada saat aku hamil pertama nih, hamil Melvin, aku pun sebenarnya itu sangat pencinta susu, kecuali susu kambing, karena menurutku baunya itu nggak bisa masuk ke mulut aku. Nah, jadi aku saat itu tanya ke dokter. Aku tanya, "Dok, susu apa sih yang bagus untuk ibu hamil?" Kebetulan banget kan banyak iklan ibu susu hamil. Dan pada saat aku minum susu ibu hamil itu rasanya mual, nggak karuan, kayak gitu kan. Nah, dokternya cuma bilang apa? "Susu pasteurisasi aja bun," katanya gitu. Aku langsung bingung dong. Apa tuh dok susu pasteurisasi? Karena kan kita tahu cuma minum susu cair biasa gitu ya, gitu. Kayak nggak tahu perbedaan antara pasteurisasi dan UHT. Nah, ini kebetulan aku bawain dua susu ini, dan susu ini bukan endorse ya, gitu. Cuma buat contoh aja, asli tidak ada bayaran. Nah, jadi kalau ini namanya susu UHT. Jadi itu bisa dilihat di sini ada tulisan susu UHT. Nah, kalau di sini yang dari produk ini ada tulisannya yaitu pasteurisasi seperti itu. Ya. Jadi kalau ini dari Cimory. Iya, dari Cimory. Maklum, aku nggak pernah memperhatikan tuh beda susu tuh apa aja. Aku nggak pernah, susu apa aja pasti aku minum kecuali susu kambing itu. Dan aku tanya lagi, "Dok, kenapa harus pasteurisasi?" Bilang gitu. Tapi kata dokternya bilang susu pasteurisasi itu masih banyak gizinya bun, kata itu. Ya? Aku dapat mau makan susu ini. Oh, mau makan susu. Tapi mau minum ini? Iya. Mau minum ini? Iya. Ini kesukaannya Melvin nih, dari Cimory rasa strawberry. Ini susu pasteurisasi kayak gitu, tapi tidak bisa diberikan di bawah anak usia 1 tahun ya, atau 1 tahun. Biasanya ini mereka tuh masih suka kembung kalau minum susu pasteurisasi ya. Kalau UHT kan udah, mereka kadang-kadang ada yang bisa menerima, ada yang memang masih belum bisa. Tapi kalau rata-rata kalau pasteurisasi itu anak usia 1 tahun itu belum bisa, karena nanti timbul diare atau perutnya kembung. Nah, karena aku penasaran, akhirnya aku coba searching nih Mam, dan pengetahuan juga untuk Mami yang belum tahu apa bedanya pasteurisasi dan UHT. Oke, simak terus video aku ya Moms ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mungkin Mami jadi tahu perbedaan susu pasteurisasi dan UHT. Pertama, suhu pemanasan. Baik susu pasteurisasi maupun susu UHT sama-sama dipanaskan di suhu dan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini ditujukan untuk mematikan sumber penyakit yang mungkin terdapat di susu, seperti bakteri atau patogen lainnya. Namun, susu pasteurisasi dipanaskan di suhu yang lebih rendah daripada suhu UHT. Susu pasteurisasi dapat dipanaskan melalui beberapa metode dengan suhu dan jangka waktu yang berbeda. Namun umumnya pemanasan dilakukan pada suhu 72 derajat Celcius selama 15 detik. Sementara itu, susu UHT dipanaskan di suhu yang sangat tinggi, yaitu 138 derajat Celcius selama kurang lebih dari 2 detik. Tingkat sterilisasi.
Pengolahan dengan suhu sangat tinggi yang dilalui susu UHT membuatnya lebih steril dibandingkan susu pasteurisasi. Pada susu UHT, hampir semua bakteri bisa dibasmi dan menjadikan susu ini hampir 100% steril. Sementara itu, pada susu pasteurisasi masih ada beberapa bakteri yang tersisa. Namun, bakteri tersebut umumnya bukanlah jenis yang bisa menyebabkan penyakit berbahaya. Untuk menghindari kontaminasi terlebih lanjut, suhu pasteurisasi akan melewati tahap tambahan dalam pengolahannya. Setelah selesai dipanaskan pada suhu sekitar 72 derajat Celcius tersebut, susu akan langsung didinginkan hingga suhu sekitar 4,4 derajat Celcius. Ketiga, rasa susu. Susu pasteurisasi dan susu UHT memiliki penampakan yang berbeda karena dipanaskan di suhu yang lebih tinggi. Susu UHT umumnya lebih rasa lebih matang dan warnanya terlihat lebih kecoklatan, Mams. Sementara itu, susu pasteurisasi memiliki rasa yang lebih mirip dengan susu segar dan warnanya lebih terang. 4. Pengemasan. Kemasan susu pasteurisasi umumnya terbuat dari kertas karton atau plastik. Sementara itu, susu UHT umumnya disimpan di dalam wadah yang meski dari luar terlihat seperti kertas karton serupa, tapi di dalamnya terdapat setidaknya 5 lapisan tambahan atau di dalam wadah kaleng. Dan yang terakhir, waktu kadaluarsa. Sifat susu pasteurisasi hampir sama dengan susu segar. Susu jenis ini umumnya hanya bisa disimpan selama 10-21 hari di dalam kulkas. Sementara itu, susu UHT dapat disimpan hingga lebih dari 6 bulan tanpa kulkas, selama kemasan tidak terbuka. Oke Mams, sekian dulu video aku kali ini. Jika informasi ini bermanfaat untuk Mami, boleh dong minta di subscribe-nya. Dan jangan lupa di like, comment, and share. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.